Kita akan milih-milih kan siapa yang bikin kita semangat, betul nggak? Kita nggak bakalan datang sama orang yang suka bikin kita jatuh. Males kita datang ke sana. Asal gua datang diledekin, asal gua datang dihina-hina, asal gua datang dikecil-kecilin. Nah, terus ada Allah nih yang membesarkan kita punya hati, pikiran, perasaan, kedudukan, kemuliaan, kehormatan, pekaya juga. Tapi kita nggak kenal sama dia. Kita punya anak sakit, kita telepon rumah sakit, dokter yang kita rasa dia bisa nyembuhin, atau klinik atau klinik yang kita rasa dia bisa kemudian bantu anak kita turun panas. Tapi begitu kita telepon, apa katanya? Nggak praktek. Apa jawaban kita? Ya, kok nggak praktek gitu kan ya? Kok nggak buka? Kita sebel nggak? Sebel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hidup ini harus punya semangat. Ya, lawannya semangat tuh males, putus asa, terus merasa hidup nih gini-gini aja, nggak naik-naik. Padahal mah kalau mau naik gampang ya. Ya udah naik aja sono genteng. Ya hidup mesti punya semangat. Jadi harus kita cari yang bikin kita semangat hidup nih apaan. Ya, yang bikin kita semangat hidup ini apaan harus kita cari. Jangan ngelihat yang bikin kita jadi males. Ayo ikutin saya. Ikutin saya. Harus lihat yang bikin kita semangat. Harus dengar yang bikin kita semangat. Jangan lihat yang bikin kita malas. Jangan dengar yang bikin kita malas. Termasuk diri sendiri. Kan ada kalanya kita ngelihat diri kita malas ya. Jelek bener sih, payah banget sih, miskin amat sih, blow on bener sih. Itu banyak yang bikin kita sendiri jadi akhirnya males karena kita dikatain sama diri kita sendiri, diledekin sama diri kita sendiri, ya. Terus dibenci bahkan sama diri kita sendiri. Yang begini-gini diri kita pun jangan dilihat kalau emang nyebelin gitu. Jangan ngaca gitu ya. Jangan mikirin. Bener ini orang susah terus dia pikirin, bisa jadi tambah susah. Bisa jadi tambah susah. Kita dengerin omongan orang lain ya, yang bikin kita kecil, bikin down. Kan ada orang bilang, "Ji, anak lu mah kayaknya mah gak bakal bisa jadi orang gede." Kan kita dengerin tuh bikin down ya. Anak lu mah gak bakalannya masuk win. Anak bego sih gitu. Lah iya kadang-kadang kan ada ucapan begitu ya. Ketahuilah kadang-kadang kita sendiri ngomong begitu sama diri kita. Hei. Kadang-kadang kita ngomong begitu juga sama diri kita. Ya hujan ya kayaknya emang gak laku nih gitu.
Ya, mendung ya. Itu. Lah, kapan keringnya nih jemuran gitu kan? Udah perabotan dijemur semua lagi. Itu ngewer-ngewer kemana-mana. Kalau omongan itu bakal bikin kita kecil, jangan didengar. Kita mesti hati-hati loh. Omongan kita aja nggak boleh kita dengar kalau bikin kesel, bikin jelek, bikin putus asa, bikin males, ya. Nah, betul nggak? Makannya pada serius bener ini. Habis baca selawat, pada lapar. Yang videoin lapar, apalagi yang mukul ya. Kan kemarin pada latihan di rumah nih Nyai. Pada latihan di rumah nih, saya bilang sama istri, ngapain itu ibu-ibu pada marah-marah? Ben pada ditabok-tabokin, rebana pada dipukul-pukulin. Alhamdulillah. Iya makan dah. Makan ya, nggak apa-apa, santai aja. Itu kulitnya jangan dimakan. Omongan jelek bahkan bila datang dari diri kita jangan didengar. Terus ikutin nih. Kita juga nggak boleh, ayo, bikin orang nggak semangat. Kita juga nggak boleh ngomong yang bikin orang jadi jatuh. Jangan. Udah mah kita nggak bisa bantu, masa nggak bisa bantu sama omongan ya? Ada orang gagal nih, berumah tangga gagal. Jangan sampai kita ngeledekin. Orang berumah tangga gagal, kita ketawain. Mati lu mah nggak bakal punya laki. Nah kan orang jadi sedih ya, betul nggak? Jangan begitu, ngomong mah mesti kita semangatin. Ayo Ji kita jalan-jalan Ji, kita ngopi nyari laki gitu. Nah, nyari duren udah keren. Ya punya mulut, sukanya ngejatuhin orang. Jangan. Ya, kita nih kalau ketemu orang miskin, tepak pundaknya, betul nggak? Colek bahunya, weh, lu bisa ntar jadi orang kaya. Ntar orang yang kita colek melotot, emang lu orang kaya? Emang juga. Sama-sama miskin kita. Enggak lah, gitu bilang sama dia. Lo mau gua sekarang susah ya enggak, tapi siapa tahu laki kita ntar pada kaya, gitu. Siapa tahu ntar laki kita enggak, anak kita pada kaya, anak kita pada kagak, kali-kali nanti mantu kita pada kaya, cucu pada kaya, kan asik. Kita punya tetangga nih, anaknya masuk polisi. Anaknya masuk polisi, jadi tahanan. Pilihan buat kita adalah kita ngejatoin dia atau ngangkat dia. Yang bener ngangkat dia, yang ada ngomongin, udah tahu belum lo? Gitu. Akhirnya orang jadi sedih. Padahal tidak semua orang masuk polisi itu karena salah, betul nggak? Bisa jadi dia karena fitnah, karena kebetulan ada di tempat yang salah. Dan perjalanan, gimana caranya ngomongin? Gimana caranya misalkan ada besan, ada ipar, ada tetangga kampung, anaknya ditangkap polisi. Gimana caranya kita ngomong supaya dia gede perasaannya, gede hatinya, gimana coba? Ya gimana coba? Sabar ya, terus apa? Ajak ngopi. Ya kopinya mana ini? Curang loh. Ngopi sendiri gua nggak dibagi. Dibawa sendiri ya? Hebat. Iya, itu namanya egois. Ustaz, katanya nggak boleh jatuhin orang. Itu ini mah kita bercanda ya. Canda, syukur-syukur merasa. Alhamdulillah. Kita kirangin hati dia nih. Lihat tradisi orang Betawi cakep banget. Ada orang meninggal ditemenin, betul nggak? Apa coba ada pasal ngaji sampai 7 hari? Di mana itu? Emang disuruh sama Nabi secara langsung makan kagak.
Tapi kan nih orang baik, betul nggak? Kita bilang sama tetangga kita yang meninggal nih, udah jangan masak, kita yang masak. Udah jangan belanja, kita yang belanja. Udah jangan makan, kita yang makan. Lah. Ya bener, lo orang dia yang pergi belanja, dia yang masak, dia yang makan. Nah, kita semangatin dia, betul nggak? Udah laki lu lagi nggak ada, udah ngaji aja di rumah. Gua yang masak sama orang-orang sekampung. Udah diem dah, betul nggak? Kita bikin seneng dia, kita ngalor ngidul, kita ketawa ketiwi. Orang pada bilang begini ke saya. Orang nih yang soleh banget, banyak kan orang yang paling soleh ya. Begitu ngelihat orang meninggal dunia, dia bingung. Kok orang pada ketawa-ketawa, cerita lucu, bukannya ini ada jenazah, kok cerita lucu sih? Ya saya bilang nih orang kagak ngerti bermasyarakat. Lah kan orang lagi sedih kita tambahin sedihnya. Orang lagi sedih kita tambahin jadi seremnya. Kan kita ajak bercanda dia ya. Nah kopi datang, Masya Allah. Alhamdulillah. Wangi banget. Panas yang dingin, hangat ada. Dikasih yang panas, yang dingin. Gue jadi ustadz panas dingin dah. Ntar mah tamu udah pada pulang ya. Begitu dia masuk kamar sendirian ya, biasa ada laki nggak ada laki ya, ntar dia sedih lagi. Tapi besok pagi kita temenin lagi. Ayo, Masya Allah. Jadi apa ya, berasanya tuh orang nggak sendirian. Nah kita belajar nih hari ini bagaimana kita menyemangati diri kita terus. Ibu-ibu, makannya nggak habis-habis sih. Taruhin lagi ya. Kita kalau ketemu orang kaya semangat nggak? Semangat. Apalagi kalau orang kayanya baik. Coba tanya sama diri kita. Kita kalau ketemu orang kaya, ayo. Seneng nggak? Apalagi nih orang kaya baik. Nggak pelit. Seneng ngebagi. Kalau kita nemuin, mana suara yang habis makan? Semangat apa? Kalau kita nemuin, hitungannya ditemuin dan dibagi, seneng apa kagak? Beneran? Mukanya saya lihat nih emang seneng nih. Iya bener seneng kan? Pertanyaannya, kenapa kalau ketemu yang maha kaya kita nggak seneng? Bohong. Senengnya beda dengan sumringahnya kita ketemu orang kaya. Beda loh, rasain coba. Saya emang enggak loh. Bener, saya bukan ngagungin diri saya. Saya setiap kali ketemu Allah nih ya, sholat gitu, hati seneng, girang. Rasanya apa yang kita mau bakal dibagi. Rasanya apa yang kita pengenin bakal dapat. Rasanya apa yang jadi masalah kita bakal beres. Kayaknya mah urusan bakal selesai aja. Duit bakal banyak, badan bakal sehat, keluarga bakal baik-baik aja. Nah ini yang saya maksud dengan kita belajar pada hari ini. Kita akan milih-milih kan siapa yang bikin kita semangat, betul nggak? Kita nggak bakalan nih datang sama orang yang suka bikin kita jatuh. Males kita datang ke sana. Asal gua datang diledekin, asal gua datang dihina-hina, asal gua datang dikecil-kecilin. Nah, terus ada Allah nih yang membesarkan kita punya hati, pikiran, perasaan, kedudukan, kemuliaan, kehormatan, pekaya juga. Tapi kita nggak kenal sama dia. Padahal dia manggil-manggil kan tuh. Hayya 'alas shalah, gitu kan? Sini, ayo, mana? Sini, apa? Kesusahan kamu apa? Kesedihan kamu apa? Kita nggak girang tuh. Malah kita ngomongnya apa? Ya lah udah johor lagi aja. Betul nggak? Ya lah udah asar lagi aja. Cepet banget sih maghrib udah mau habis. Sinetron belum iklan-iklan. Asal sholat nunggu iklan. Gimana? Adil banget sih jadi orang adil. Bu, ibu, kita kalau ketemu orang yang kesohor seneng apa enggak? Weh,
Umpama ada artis ini, siapa nih artis ibu-ibu yang ibu senengin, siapa coba? Ada nggak? Siapa? Dia bukan artis. Oh, artis kampung. Subhanallah. Umpama kata ada orang yang kita demenin, ya, yang kita ngefans sama dia, ya. Ya nggak semuanya harus artis ya, bisa jadi dia atlet, bisa jadi tukang masak, ya. Bisa jadi emang panutan kita, master chef. Terus kita datang ngelihat aja nih udah girang bener. Udah girang nggak? Girang. Lah Allah kurang masyhur apanya coba? Masya Allah, saking lu udah punya laki, muji begitu. Yang janda apa yang janda muji saya ini? Yang datangnya sholati ya. Iya janda juga manis itu. Digulain. Ini kita cerita nyemangatin diri, jangan nyari-nyari. Kita nyuruh orang nyemangatin kita bisa. Sini lu cerita apa ke biar gue semangat. Lah, yang kita suruh datang dan cerita, alih-alih cerita semangat apa dibilang? Aduh, gimana gue mau semangat? Laki gue baik banget. Ya, kita jadi malah denger dia susah. Kita susah satu, dia susah satu, jadi berapa? Jadi dua. Jangan ngumpul sama yang begitu punya. Ngumpulnya sama siapa? Sama Allah, sama Rasulnya, sama Qur'annya. Itu. Bikin ya, mudah-mudahan saya bisa seperti itu ya. Amin. Jadi bikin nih rasa kangen gitu. Rasa kangen pakai mukena kalau ibu-ibu. Ya Allah nih azan masih lama banget sih gitu. Disebut lama banget, laki bingung. Emang lu nungguin azan apa baru jam 8 malam? Lah iya mau sholat subuh kok kayak masih lama. Ya lu mah gila. Dikata orang stres. Bilangin sama dia, makanya bang ngaji soalnya di rumahnya Bu Haji Nonon. Kita pengen bakso. Kita pengen mie ayam, tapi bukanya masih sore. Wih, masih ada tape olinya ya? Iya. Jujur amat. Iya. Masih ada tape oli gini hari, sawal udah habis. Makasihnya ya. Sampai mana tadi? Sampai mana? Mie ayam, bakso, iya kan? Nasi goreng, iya nggak? Ayam geprek, pecel lele, sop buntut, apa deh yang kita pengenin. Tapi warungnya masih buka sore. Kita kalau emang kangen, emang rindu, emang pengen, ayo ikutin. Kita kalau emang pengen, emang rindu. Kan kayaknya masih lama banget itu ya. Tapi ngecesnya dari sekarang nggak? Dari sekarang mikirin bentuknya, mikirin rasanya. Hah? Betul nggak? Kecuali kita emang nggak pengen. Kalau nggak pengen di warung dibuka 24 jam kita nggak mau. Nah berarti sama Allah bagaimana kita? Hah? Dalam banget. Ini buat saya sih ngomongnya. Makanya orang bisa jam 8 kangen sama sholat subuh. Siapa coba? Kan dia yang rindu sama Allah. Rindu disapa, dibelai, dipeluk. Rindu ngomong sama dia berdua. Rindu buat kita yang ngadu. Betul gak? Saya minta didoain biar dapat rasa seperti itu. Serius, saya kalau dapat omongan jelek tentang saya nih, yang saya kangenin apa? Sholat Johor. Kalau dia datangnya di pagi hari. Ustaz Yusuf, lu udah tahu belum apaan? No, video baru tayang lagi.
Itu saya bukan kesel, bukan sebel, enggak. Yang saya munculin apa? Kangen. Sholat Zuhur kapan ini? Sholat Zuhur kapan? Kalau datangnya berita itu pagi. Kenapa? Pengen ngadu sama Allah. Kita punya anak sakit, kita telepon rumah sakit, dokter yang kita rasa dia bisa nyembuhin. Atau klinik, ya, atau klinik yang kita rasa dia bisa kemudian bantu anak kita turun panas. Tapi begitu kita telepon, apa katanya? Nggak praktek. Apa jawaban kita? Ya, kok nggak praktek, gitu kan ya? Kok nggak buka? Kita sebel nggak? Sebel. Begitu tuh kalau kita tahu nih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sejadah udah kelipet, pengennya kita buka aja. Quran udah ketutup, pengennya kita buka aja. Dompet udah kekunci, pengennya kita buka aja buat berbagi sama orang lain. Mana sih orang susah, kok nggak pada ada nih orang susah gitu. Terus kita tanya makanan kiri, woi nggak ada orang susah apa di kampung ini? Tetangga nanya, lu yang susah. Ya udah dah, lah Ajis ketawa. Paham Jis? Bu, ada penyemangat kita. Jujur, nggak semua laki bisa nyemangatin bininya. Betul? Nggak ada yang paling setia menyemangati kita kecuali Allah, Rasulnya, Qurannya. Bini, apa iya nyemangatin kita? Kadang-kadang bini saya aja suka bercanda, ini bikin saya lemes. Iya benar. Ini gue cerita nih. Ayo malah pengen pergi nih kita, siapin tasnya. Oh tas ada, gitu. Kan maksud kita mah ya disiapin itu tas ya. Oh tas ada, 8 tas mesti diisiin, isiin aja dewek gitu. Buset nih istri. Enggak, dia bercanda. Enggak, taunya udah beres semua. Udah disiapin ya. Anak ya, anak bikin semangat terus. Enggak, ada-ada dia ngeselin, dinyusahin. Tapi Allah coba lihat, pernah ngeselin? Kalau pernah nyusahin, kok nggak mau dicari yang begini modelnya? Harusnya kita cari dong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya kalau ngeliat masjid tuh ya kangen gitu, beneran. Suka ngelambai-lambai gitu, sini sob masuk. Dari dulu tuh, dari hidup susah buat nyari duit. Saya buat
beli pala ikan namanya di Cengkareng. Jam dulu kan kita restoran dikit ya. Kita orang Ketapang nih kalau pengen makan yang enak mesti ke restoran Padang yang gede. Nah salah satu restoran Padang yang gede ingat gak di Sumur Bor? Iya zaman dulu itu. Lah tibang lewatnya doang bagaimana coba? Ini jadi orang susah pan ya gitu ya. Tibang lewatnya doang. Tibang liatnya doang. Hah? Tahu nih istri seneng pala kakak. Tahu. Nggak tahu diri juga mau jadi istri begitu. Susah pengennya pala kakak. Pala kakak mahal ya. Nah kita jadi laki tibang sedih doang. Nah kalau udah datang sedihnya begitu, kayak pengennya ke yang maha kaya. Itu dia gitu loh. Munculin tuh yang begitu tuh. Sebab kita tahu kalau kita nabung lamanya minta ampun. Ini demi Allah kejadian. Nih orangnya masih hidup. Doain panjang umur. Amin. Saya nabung nih. Demi Allah nabung ini. Cepet, 2 cepet, 3 cepet. Namanya zaman dulu mah ya recehan mainnya. Ya 3 minggu kira-kira nih kebeli nih. Pala kakap. Udah kebayang ya kan. Bumbunya tuh Allahu Akbar. Nih kita habis ini jalan dan beli pala kakap. Udah datang ke son dia tutup keselnya. Iya mah bener nggak mah? Lupa apa ingat? Sekarang bikin sekontainer. Kan main dia kalau ngomong ini. Amin. Iya benar. Iya. Iya. Ini lo aja megang mic. Maya emang. Tapi ini bener omongan. Nah ini maksud saya tuh ya, kita cerita semangat ya. Nah saya kemudian ada satu masa mengubah. Ada satu masa tuh mengubah. Itu tuh ya, kan saya juga jadi orang susah nih ya. Jadi orang miskin yang tadi tuh, ayo ikutin saya. Tibang lewat, tibang lihat. Lewat doang, lihat doang. Nggak mampir, nggak makan, nggak nikmatin. Nah saya itu pada masa-masa itu tuh ngelihat masjid, lihat masjid kanan kiri itu kayak manggil-manggil loh. Sini masuk, katanya mau pala kakak gitu. Tapi emang dasar manusia ya. Saya nggak datang tuh. Terus ngeliat sejadah. Kan zaman dulu mah kita nggak bisa beli jemuran. Woi, siapa yang senasib? Ayo ikutin saya yang senasib. Zaman dulu kita nggak bisa beli jemuran, nggak bisa beli gantungan. Pakainya apaan? Tambang. Pakainya apaan? Tali. Pakainya apaan? Tembok orang. Bangku. Tahu nggak? Ini sejadah nih. Sejadah tuh kan suka pakai tali yang biru, yang merah, tali rapi ya. Kuning, hijau. Itu sejadah manggil-manggil. Tapi emang dasar manusia ya. Emang perlu dihajar dulu sama Allah kali. Ceder gitu. Lah saya ngelihat sejadah udah manggil-manggil. Sini ambil. Ayo ikutin. Sini ambil. Sini pasang. Udah gelar. Berdiri. Ruku. Sujud. Ntar datang tuh kakak. Tapi saya enggak loh. Akhirnya 3 minggu kita beli ikan kakak. Itu tuh baru palanya doang 3 minggu. Lo gimana ceritanya sama badannya? Bener loh, susah banget jadi orang. Ya Allah. Ayo ikutin lagi. Udah susah. Kok enggak ke Allah? Nah ada satu masa nih. Ada satu masa kita rubah. Saya berdoa-berdoaan sama bini, nangis berdua. Kan zaman dulu mah ya kita punya tempat tidur aja warisannya Kong Nadi. Tahu Pak, gua kawin sama Memunah 99. Iya ranjang. Lah ranjangnya tahun 70. Asal kita miring dikit, miring dikit, untung kita punya cing orang kaya, cing kicot ya. Demen banget bantuin kita. Alhamdulillah.
lillah. Bener loh. Ini pada di sini nih pada bantuin semua, masya Allah. Ih, zaman dulu kita sedih. Kita sedih. Kita kalau mau main nungguin mertua tidur. Iya enggak? Itu Pak. Cing. Itu masya Allah kita kalau miring dikit bunyi. Gue kesel banget ini. Nah kapan goyang ini? Ya Allah ya Karim. Iya beneran. Ampun dah. Udah apa namanya? Gue bacain dah nih. Ya, mana dapat mertua emang susah lagi. Gue baru datang motor digade. Ya lo. Mengapa digade? Lah kalau nggak digade kita nggak tahlilan gitu dia kata. Itu jangan bilang saya nggak tersayat-sayat jadi mantu kesayat-sayat. Bener, gue mau milih yang lain nggak ada pilihannya. Iya pengen milih gitu, mertua yang kayaan mana sih nih? Kagak ada. Bener. Nah ini mertua, begitu kita masuk orang mau buat mantu kayak, digade. Buat tahlilan almarhum ya zaman dulu. Digade berapa tuh mak? Udah. Lah begitu kita jadi mantu ya, masya Allah nggak punya toilet itu, agak punya jamban. Pilihannya ada 3 pilihannya. Kalau nggak tahu malu numpang terus macing kicot, numpang terus. Bener, nah kecitot nih sama yang mudaan men didemen dia. Asal gua ke toilet diliatin mulu sama dia. Lah kita kalau diliatin buang air kagak keluar. Bener dah, kita kalau nggak malu sama Jimungyong ya, kita bener dah. Maka pilihannya 3, ke rumah Cingkicot ya, atau ke empang belakang tuh zaman dulu masih ada kan ya, pakai apa dah, pohon, batu gelondong itu, kayu gelondong, atau di sini belakang kebun. Cuman di belakang kebun saya udah nggak berani. Kenapa? Istri saya kalau cerita setan mulu, digangguin lah, gini lah, kesambet lah. Aduh, ya udahlah, malu-malu kita ke sono. Ada satu masa juga dengan izin Allah saya nggak berani kemana-mana. Akhirnya saya tidur, setiap tidur tanya istri saya, mak, saya setiap tidur ada satu masa saya bawa daun pisang. Ini serius asli. Saya bawa daun pisang sama plastik. Jadi gue kencing dulu di plastik, gue beol dulu di daun pisang. Serius ini. Ya masya Allah ini orang masih hidup. Biarin dia pada kamu makan. Biarin kamu makan. Gimana coba? Tengah malam begitu malu. Ngetok-ngetok pintu Cingkicot ya, Cingbunyong. Assalamualaikum, ngapain an? Numpang beol. Aduh. Ya udah beneran saya sore-sore apa gitu udah dinyapin tuh. Nyapin susah amat sih Jir. Emang begitu. Mungkin gara-gara susah banget kali kita jadi naik begitu. Nah orang sekarang kan nggak merasa susah. Ya bukan amin sih, kadang-kadang jelek juga gitu. Iya jelek juga, nggak ada semangatnya buat maju, nggak ada semangatnya buat berubah kadang-kadang gitu. Ambok doang gede. Saya mah ya ngelihat, misalkan ngelihat Bang Aswar itu sama bininya berdua, asal pergi pulang ngelihat dia berdua dagang, itu udah paling benar. Cuman memang lagi kurang susah kali. Ngeliat Cing Yasin sama bininya, ini kurang susah, harus susah bener, jadi naik. Pengen bangun malam, pengen puasa Senin Kamis, pengen ngaji abis-abisan, gitu. Emang kalau orang biasa-biasa aja, biasa-biasa juga. Nah gue mah cuma nyari cepet 2 cepet lah, hidup cukup lah. Ya udah, segitu aja udah. Pintu kamar mandi coba nggak ada. Zaman dulu pakai ituan, kayak hordeng namanya. Mana asal kita ngintip di sumber air. Pas kita ngintip maksudnya menanya udahan belum, begitu ya. Betul nggak ya? Ini asal kita ngintip jubur gitu, disiram sama dia. Pan main Tapi emang itu masa-masa indah. Masa-masa indah. Tapi emang dosa tuh gua zaman dulu. Dosa, Cing, dulu saya nih habis buang air kan saya buntel, Cing.
Cing Kicot, dulu saya habis buang air tuh di daun pisang saya buntel. Apa Jis? Oh ya didoain besok ya Alamak. Nggak apa-apa udah sana baik insyaallah. Nah ngapa? Ya lu mau ngopi sih. Gue suruh mijitin, ya gocap. Dah, Ajis duduk dulu, ntar dipegang. Duduk belakang. Apaan tuh? Kupun payakun, iya udah. Saya tuh habis buang air di daun pisang, saya buntel, masukin plastik. Jahat banget saya. Jorok. Itu saya buangnya kemana? Sono Kalideres. Saya bilang sama istri saya. Kalau orang buka emang begitu Nyai, saking susahnya emang hidup. Ya kalau kita tempat sampah gini kan kita mikirnya suka dikorek-korek sama orang kan, lah kebakar kan, atau di mana? Udahlah saya buang di kali aja zaman dulu. Tapi emang tuh dosa, emang nggak boleh ya, dosa. Karena, ya itulah. Ya kan kita butuh penyemangat ya. Nah waktu itu saya bilang sama istri saya apa? Saya bilang begini sama istri saya, Dek, iya Kak, dulu manggilnya masih Aden, masih susah. Gue udah kaya, Mama. Ini nih saya ngomong begini. Iya Jess, udah nggak apa-apa biarin. Ini malaikat nih. Ntar kalau begini lagi kita simper aja. Ini saya nangis nih ceritanya. Istri saya kan saya bilang gini, Dek, iya. Ntar kita beli tempat tidur yang bagus ya. Ntar kita beli toilet, yang toilet namanya. Kita beli toilet yang gede, yang bagus, cakep, yang kacanya gede. Terus ntar kita keluar negeri. Emang saya diyain itu ngomong gitu enggak? Dijebein. Apa iya? Nih ngomong di sini ngomong sendiri. Sini coba sini. Sini. Waktu papa ngomong nih, ayo ntar kita jalan-jalan ke luar negeri. Nih, apa mama dulu ngomong? Ada bohong banget lupa. Nih. Nih ceng, boleh ceng. Nah kisahnya. Maksudnya biar semangat. Nanti belinya pakai apa? Nggak macam-macam belinya. Pakai sholat duha, sholat malam, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk gitu doang. Serius. Coba, Mah cerita. Ayo coba. Ini kan model orang kampung sekampung-kampung istri saya. Istri saya ini model orang kampung sepolos-polosnya. Dia pernah saya ajak nyebrang jembatan penyeberangan Kalideres, nggak jalan-jalan itu. Dia berdiri, orang kayak geget begitu. Dan orang di bawah biasanya ikan sama air, lalu di bawah angkot, bus, mobil, pegangannya sekenceng-kencengnya. Coba, nggak kebayang bakal begini ya. Orang kampung ini, kan main dah. Wih, masya Allah, sekarang mama laki aja berani. Mah, waktu papa ngomong nih, nanti kita keliling luar negeri. Coba, mama cerita. Iya maksudnya biar gua ngopi gitu kan. Ceritain kelamaan. Papa kan mau ngopi dulu. Waktu itu ya dengernya juga apa sih ngomong ketinggian gitu. Iya tinggi banget buat makan dia susah gitu. Tapi ya saya aminin aja jangan ngomongin gitu. Saya aminin gitu ya. Amin saya bilang gitu. Tapi dalam hati gimana keluar negeri orang buat makan aja susah. Amat gitu. Tapi masya Allah omongan itu memang doa ya. Dan memang sering gitu ngomong tuh dari dulu dari baru nikah sering gitu ngomong sampai punya anak 3 tuh masih sering ngomong nanti kita keliling ke luar negeri mana gitu ya. Dan subhanallah itu semua terwujud dan alhamdulillahnya kita keliling ke luar negeri kemana aja itu nggak bayar, makan ditanggung, tiket ditanggung, hotel ditanggung, apa ditanggung. Kita kan tinggal jalan aja bawa baju udah gitu doang. Ya jadi omongan itu adalah doa, jadi ucapan yang baik.
Ya kayak gitu. Nah waktu itu saya bilang sama istri saya ketika istri saya nanya belinya pakai apaan. Terus saya bilang, ayo kita yasinan bareng. Dulu kamar saya, ya sebagaimana emak tahu nih, ada emak, ada mertua. Kamar kami itu nggak ada lempeng-lempengnya tanah. Iya, tanahnya bukan tanah lempeng, tanah berbatu. Yang ya orang zaman dulu gimana sih? Munjung-munjung kayak gunung-gunungnya gitu. Nah kita kan kalau sholat di ruang tengah ya, kalau kita sholat di ruang tengah ntar tahu-tahu mertua bangun kan kesannya jadi kayak pengen dilihat soleh ya. Padahal kan saya bukan soleh, saya Yusuf ya. Bukan si soleh. Terus apa yang kami lakukan? Kami pakai kardus Indomie, pakai kardus jarum super, pakai kardus rokok, kardus makanan. Itu kita kumpulin jadi tatakan saja. Kita jadi tatakan sholat, udah rata nih sama kardus, baru kita pasang sejadah. Itu dia. Ini cerita riwayat ini. Dan nggak jarang kita tiap malam bercucuran air mata, bukan dari air mata, bocor. Di hujan netes lah air mata kita banyak amat ini. Katanya dari atas. Lah orang lain menghindar, saya emang nggak menghindar. Saya bilang sama istri saya, jangan geser, biar Allah tahu rumah kita jelek begini. Tapi ngomongnya jangan keras-keras, ada mertua. Udah numpang loh, bilang rumah gue jelek lagi. Tapi bener, saya dulu dibeliin nih Cang Muni ya, zaman dulu dibeliin apa? Sarung tangan. Namanya kita naik motor kan ya, naik motor ke sana kemari punya cingkucan cingkojek tuh. Ya Allah tangan kita hitam nih tangan. Nah dilihat nih sama istri yang sayang sama lakinya. Ulang tahun saya tahun berapa deh bang? Tahun 2000 apa 2001 gitu. Dia beliin saya sarung tangan. Ada tulisannya hadiah buat kakak. Itu saya nerimanya nyesek. Enggak, saya emang enggak seneng. Nyesek karena tahu riwayatnya, dia beli sarung tangan nabung. Sial amat sih jadi orang susah. Apa-apa nabung. Yang bener apa nih? Kita kan pengen nih apa-apa langsung beli gitu ya. Hah? Sial banget sih ini orang susah gitu. Nangis saya peluk dia waktu itu. Bener-bener saya peluk tuh di antara ruang tamu sama ruang TV. Saya peluk dia. Terus saya hibur dia. Saya bilang, makasih ya dek, untung kamu beliinnya sarung tangan. Coba belinya sarung tinju. Bagaimana makainya nih kakak. Duh, pengen nangis bener dah. Terus apa saya bilang sama dia? Minta izin kakak nggak bakal make. Minta izin kakak nggak bakalan make. Ya pertanyaannya, nah kok diapain beli? Biar Allah tahu mau sampai kapan bikin tangan saya hitam. Ini kalau saya pakai berarti kan saya nggak hitam. Kalau nggak hitam, Allah nggak ada alasan beliin saya mobil. Nah tangan lu udah nggak hitam sekarang. Itu. Jadi saya langsung bilang sama Allah lewat istri saya bilang, ini kakak izin, kakak nggak pakai sarung tangan ini, biar kakak gantung aja. Biar Allah kakak perlihatkan tangan ini mencari rizki yang halal. Mau sampai kapan nih tangan enggak hitam? Ya Allah gantiin saya mobil. Makanya ketika saya bisa beli mobil zaman dulu, Nyai inget gak mobil yang jelek itu yang hijau tuh? Tung ya. Lah bonyok ya. Tapi kan sebagai orang kampung ya, girang yang tampun. Karena gue yang pertama punya mobil di kampung ini. Weh, coba beneran. Yang lain masih Yatman no angkot. Iya nggak? Yang lain mobil gua mah keren ya mah. Jelek-jelek juga mobil ya nggak? Belagu banget ya. Ya ada Haji Mustafa kan di sono dia mah di Belor. Nah di sini mah nggak ada. Kenapa nggak ada? Emang ada jalanannya? Nggak ada jalanannya. Iya benar. Maka ketika kemudian tahun demi tahun naik parkir mobil Mercy di depan rumah. Wah ya Allah. Saya tidur dalam Mercy tuh waktu itu.
Ini adem banget kayaknya. Sampai saya bilang sama Allah, ya Allah gusur nih rumahnya Cing Yasin. Gusur nih rumahnya Bang Maswar. Biar gua nggak muter-muter rumahnya Edi nih, gusur ya. Masa mau parkir muter dulu gua? Lucu amat sih. Itu mintanya ke siapa? Ke Allah. Yang bikin semangat saya siapa? Allah. Allah bilang ke sini datang. Mau datang kemana kamu? Sini datang. Akhirnya kita berdua doaan ngaji. Kadang-kadang kita suka ketawa berdua. Coba ya kita ngaji wakia pengen beli sate coba. Lah bener nih ustazah, empom-empom semua, para ibu, para encang-cing. Bener, orang-orang banyak ketawain di sana. Di luar sana orang banyak ketawain. Apa dia kata? Ngaji sih pengen makanan. Dia nggak tahu ya rasanya lapar kayak gimana ya. Hah? Mati-mati gua ngaji pengen beli makanan. Emang lu bisa ngasih gua makanan? Kan yang bisa ngasih gua makanan Allah. Siapa kalau bukan Allah? Lah gua minta malu lu gua susah. Lah terus Allah bilang faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha. Mana sini yang mau ke aku? Bawa bawaannya. Apa bawaannya? Bawaan kita apa? Sedekah kita belum bisa, ya enggak? Ya udah kita bawa Quran aja kita ngaji. Jadi kita ngaji tuh baca waqiah, pengen apa? Ntar malam kita pengen ke pasar malam. Betul. Zaman dulu kan masih ada pasar malam ya. Sekarang sih udah jarang lah. Bener. Kita yang ngaji waqiah. Masih ada nggak? Ngaji tuh kita. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza wajjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatta. Habis ngaji apa kita bilang? Ya Allah mau ajak wirda di jalan. Duit jangan dikata ada. Kita yang mau datang ke Cingkojek, kita yang mau datang ke Cingkucan, malu amat. Lagian cuma ke Tanah Putih lah. Udah jalan aja, jalan. Emang Doancing tuh baik banget. Baik banget. Saya pernah dipanggil sama Cingkucan itu. Emang keluarga mertua tuh Masya Allah deh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nggak bisa saya balas itu benar. Nah ada duit nih, itu 20.000 buat sewa. Apa dia kata? Emang lo ada buat lo makan? Nggak ada Cing. Udah ntar aja bayarnya mingguan gitu. Masya Allah. Kita kan nyewa zaman dulu ya. Nyewa motor tuh buat kita usaha, ngajar, dagang, ngajar, kerja, dagang, apa mana-mana. Terus kita datang nih mah ke Tanah Putih ya, Tanah Putih kan, bawa duit semangga-mangganya tuh kalau kata orang mah. Begitu datang, kita mau beli kacang, ini cukup cuman buat beli kacang ya. Kacang apa deh tuh? Kacang rebus. Dengerin ibu-ibu biar pada merasa emang kita mau orang kaya udah. Nggak ada yang susah hidupnya. Nih saya merasa susah. Istri saya susah, Wirda kecil juga nggak seneng hatinya. Kita pengen nyenengin, tapi punya duit nggak bakalan nih main apa-apa. Kita udah bilang mau Wirda kecil nih, nah kawir gitu, jangan main apa-apa ya, ngelihat aja ya gitu. Terus ya nggak tahu nih bocah pengerti apa kagak nggak tahu, tapi kita kasih tahu jangan lo minta apa-apa. Kadang-kadang orang punya anak ngeselin, dia duduk aja, dia jongkok aja, ngeselin tuh. Suruh jalan kagak mau, apa kagak mau, ngomong juga enggak, tapi matanya ngeliatin balon aja. Tanda apa tuh? Tanda pengen. Saya bilang mau jangan begitu ya, kalau begitu ada papa tinggal. Dah kita punya duit mangga-mangganya. Terus kita datang ke tukang kacang rebus. Terus tukang kacangnya ada nggak? Nggak ada. Tapi ada suara di bawahnya. Bener-bener nggak perlu ketawa, harusnya nangis ini. Merintih. Nah kita bingung, ini setan apaan ini? Setan kacang. Loh, orang yang kagak ada suaranya, tiba-tiba ada orang datang ya mah. Tuh ngasih tahu apa? Orangnya sakit, belum ada yang laku. Ya Allah. Ya Allah. Bener. Akhirnya kita beli, kita ke kolong, ada di kolong orangnya. Kan zaman dulu mah gerobak kacang rebus tuh gede, nggak kayak sekarang. Dibawa orang, kita kasih, habis itu kita hati terus senang rasanya. Ya Allah, emang gua nggak susah ini.
Emang kita emang nggak susah sebenarnya. Ya bener, masya Allah. Ya, dulu saya demen banget sama Wirda tuh. Kita beliin baju Wirda ya, baju merah harga 75.000. Dan saya kerja sama tuh orang supaya bayar karena saya punya utang. Jadi iya namanya orang laki ya, ayah pengen beliinnya kan yang bagus aja buat anak. Belum mampu beli 75 sebenarnya. Pada saat yang sama di Hipli paling goceng 15.000. Cuman kan yang setnya yang kayak gitu kayaknya nggak ada. Cakep banget nih anak kalau dipakai, matanya belok, kulitnya bersih. Iya si Wirda itu. Tapi saya nggak berhasil kerja buat dia. Dalam 7 hari saya nggak dapat duit tuh 75.000. Dan orang kaya ini langsung nggak pakai tedeng aling-aling bilang begini, copot bajunya dari baju anak kamu dan bawa baju itu balik ke saya buat yang lain. Nangis saya pulang tuh. Dan si Wirda yang nangis juga tuh. Lagi saya copot. Nah yang bikin saya semangat apa? Allah yang maha kaya. Jadi saya keluar tuh ngelihat matahari, keluar saya ngelihat langitnya. Saya bilang gini, ya Allah penguasa langit dan bumi ini apa iya sih, gue susah banget nih hidup, beli 75 aja pakai diambil lagi barang nih. Itu. Saya sujud, orang lain sujud di kamar, lah saya mau sujud di depan rumahnya Bang Edi. Zaman dulu di gang, nggak tahu tuh ada motor lu tabrak kali gua. Iya bener saya sujud, ya Allah, angkatlah derajat orang ini, angkat. Susah banget nih jadi orang gitu. Nah ibu-ibu mesti begitu, kasih tahu suami begitu. Udah fafirru ilallah, kasih mantu tuh. Nah, mantunya Haji Mansur, masya Allah, udah bisa berumah-rumah bertingkat, wih keren, mantap, subhanallah. Ada mobil tuh 2 di rumah apa di jalan apa enggak tuh mobil ada di situ terus. Kalau saya main lewat mana Pak Ustaz? Lewat mana? Gimana saya nanya lewat mana? Iya begitu tuh, bisa bikin 2 tingkat. Pakai apa? Pakai ibadah, pakai doa. Emang juga ibadah bukan buat dunia ya. Tapi dengan kita beribadah kita bisa dapat dunia. Ibadah mah tetap buat Allah. Tapi Allah bilang tuh di dunia aja begini, apalagi ntar di akhir. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأمته والمذكورين والمكتوبين والمقصودين. Ya Allah, Engkau lihat kami suka kepayahan, ya Allah. Kami suka kesusahan, ya Allah. Kami banyak kesulitannya, ya Allah. Kami banyak kebutuhan dan keperluannya, ya Allah. Tapi kami juga banyak salahnya, ya Allah. Banyak dosanya, ya Allah. Banyak maksiatnya, ya Allah. Banyak keburukannya, ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Angkat semua dosa-dosa kami, ya Allah. Angkat semua maksiat kami, ya Allah. Angkat kesalahan dan keburukan kami, ya Allah. Angkat kejahatan kami, ya Allah. Bukakan segala pintu rizki darimu untuk kami, ya Allah. Dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari mana aja, ya Allah. Untuk kami dan untuk keluarga inti kami, keluarga besar kami, orang-orang tua kami, dan turunan-turunan kami dan keluarganya akhir zaman nanti, ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman Rahim, berikan buat semua makhlukmu juga sejagat ini, ya Allah, dari yang dulu sekarang ke akhir zamanmu, ya Allah. Jadikan kami rajin bersyukur, bisa bersyukur, mampu bersyukur, mau bersyukur. Jadikan kami mampu bersabar, mau bersabar, bisa bersabar dengan izinmu, ya Allah. Terima kami, ya Allah. Buka pintumu untuk kami, ya Allah. Bikin kami datang kepadamu, ya Allah. Ampuni dan maafin kami selalu, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya 'azizu ya ghaffar ya rabbal 'alamin. وصل اللهم على نبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأمته والمذكورين والمكتوبين والمقصودين
Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bifadilatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Minta buat adik kami Basri yang akan menikah tanggal 20 Mei besok. Ya. Ikutin saya, jangan sampai enggak datang. Jangan sampai enggak kondangan. Iya. Lu datang doang makan doang. Kita doain dalam rumah tangga sakinah mawaddah. Yang belum menikah, yang udah menikah semuanya sakinah mawaddah warahmah. Dan nanti Basri sama Leli, namanya Leli ya, jauh banget tuh besan saya, masya Allah. Dan saya kalau ke rumah dia ke kanan dulu nih ke arah bandara. Dari bandara Palembang pergi lagi kemana? Terus Surabaya, nah, turunnya di Halim ke Ketapang. Nah lewat kanan kiri Batu Lamin kanan nyampe rumah dia. 2000 malam itu. Lah nyari. Saya bilang masih Basri lu nyari istri. Selemparan batu doang. Enggak kreatif lu mah. Tapi ya jodoh ya. Ya kemana-mana ya, pernah ke Mesir anaknya, ya pernah ke Gontor, pernah kemana, jodohnya orang kampung sendiri, alhamdulillah. Namanya nggak nyusahin, insya Allah. Anaknya juga baik, ya nggak gimana, nikah juga seadanya. Mari kita doakan, mudah-mudahan Basri Leli menikah sakinah mawaddah warahmah, penuh berkah. Dan mudah-mudahan bisa punya anak turunan yang soleh-soleha. Itu juga semua umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Buat Basri, Leli, dan buat semuanya yang kita maksud, yang kita punya hajat dan tujuan kepada Allah, doa-doa kita kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyim dari kalimati walhamdulillah. Terima kasih. Sampai ketemu sore nanti buat yang pada ngaji sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.